رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. قلب بالحق تعلق وبغار حراء تألق يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق اقرأ اقرأ يا محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم زده الشرفين يا رب زده الشرفين يا رب وكرمه وتعظيمه ورفعته ومحبته وبره ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي وقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجمعين والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Allah Ta'ala yaftahu alaina futuhal arifin wa yaj'aluna minal ulama'il amilin kama naqra'uha bi niyatin Allah wa yursilu mithla thawaba qira'atina ila arwahi abaina wa ajdadina wa hadina jaddatina wa umum arwah muslimin wal muslimat naqusru khususan ila arwah al-mu'assisin wal mutabarri'in li hadzal majlis wa naqusru khususan ila arwah ulama'ina masyayikhina fi muqaddimatihim Sayyidina Mu'allim Kiai Syafi'i Hazami Asallahu subhanahu wa ta'ala ayyamfa'na bi'ulumihim fil darain wa biniyatan Allah yubariku fi a'malina wa amwalina wa dzurriyyatina wa yashfi mardana wa yarhamu amwatana wa yaqdi jami'a hawaijina al-hadin yahbihal Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, yang saya muliakan para guru, asatidzah, bapak hadirin, pengurus serta jemaah Majelis Taklim Al-Mu'allim Kiai Syafi'i Hazami bil khusus Shahibul Bait keluarga besar Mu'allim. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana pada pagi hari Ahad ini tanggal 29 Jumadilani 1444 Hijriah
bertepatan dengan tanggal 23 Januari tahun 2023. Allah Subhanahu wa Ta'ala masih selalu melimpahkan kepada kita dengan berbagai macam nikmatnya, sehingga kesemua itu kita sama-sama dapat kembali melanjutkan pengajian kita pada hingga minggu keempat. Tidak lain harapan kita semoga keberadaan kita di tempat yang mulia ini tercatat di sisinya sebagai amal ibadah yang diterima, dosa-dosa kita diampuni, serta ilmu pengetahuan yang kita tuntut jadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Kita lanjut bacaan kitab kita Hidayatul Anam li Ma'rifati Asbab Ikhtilafi Sahabah wal Fuqaha fil Ahkam di halaman 33, yaitu jim, jadi abjad hawas, alif ba jim. Nah, ini sebab yang ketiga, sebab apa yang kemarin ya, yaitu judulnya ikhtilafuhum fi fahmi dalalatil alfaz. Jadi lafaz nas gitu, nas lafaz yang menjadi dalil kan lafaz nas Al-Quran hadis. Nah, itu lafaz Al-Quran sama hadis itu pemahamannya itu ya, pemahamannya beda-beda pendapat. Nah, ini yang mana nih? Yang ketiga, yaitu fahmi dalalati alfaz, memahami yang ditunjukkan gitu, yang memahami yang ditunjukkan oleh nas yang ada di Quran dan hadis. Itu ta'addudil ihtimalat. Ya. Jadi macam yang ketiga ini bedanya apa nih? Ta'addudil ihtimalat, berbilang-bilang. Jadi bukan satu, kalau berbilang-bilang kan lebih dari satu, bisa jadi 2, 3. Berbilang-bilangnya ihtimalat, berbilang-bilangnya kemungkinan pemahamannya ini, kemungkinan pemahaman itu, kemungkinan fil murad. Nah, yang dimaksud dari nas itu, dari lafaz Quran dan hadis, ada kemungkinan maksudnya ini, kemungkinan. Nah, ya, masing-masing ulama menafsirkannya, memahaminya dengan kemungkinan yang menurut beliau itu lebih kuat gitu. Nah, bagaimana ini contoh? Ya, faqad apa itu? Faqad yu'radu lil alfaz, faqad yu'radu lil alfazi ta'addudun atau ya'rudu. Terkadang ada ya'rudu itu terjadi. Terkadang terjadi pada satu lafaz ta'addudul ihtimalat, berbilang-bilang penafsiran atau kemungkinan bima yuradu bihi, yang dimaksud dengan kandungan lafaz itu. Contoh, kasih botail amri wa nahi, seperti 2 sifat, ada sifat amr, ada sifat nahi. Nah, menurut asal yang namanya perintah itu wajib ya, menurut asal yang namanya nahi itu haram. Nah, tapi nggak bisa dikatakan udah pasti perintah itu wajib, sudah pasti larangan itu haram. Bisa jadi bukan wajib, sunat. Bukan yang dilarang, bisa jadi bukan hanya haram, apa makruh. Nah, itu kemungkinan perintah ini perintah wajib, kemungkinan perintah sunat. Nah, demikian juga larangan, bisa jadi larangan itu haram, bisa jadi apa? Nah, ini kan kemungkinan. Nah, fal aula, bukan faula, fal ula. Nah, itu fal ula yang pertama yaitu sifatul amri, ya, perintah, Allah perintah atau Nabi perintah. Nah, itu al ula itu perintah. Di sifatul amri dalam bentuk fi'il amr. Nah, ihtimalnya apa nih kalau perintah? Kemungkinan apa nih? Ya. Nah, jadi fa'innal ula wa hiya sifatul amri tahtamilul wujuba. Loh ya, wan nadbah. Ya, artinya apa? Sifat amr itu kemungkinan artinya wajib, kemungkinan yang maksud apa? Sunnah. Ya.
Ada yang wajib, ada yang sunat. Jadi kata Nabi, biar peliharalah jenggot, pelihara jenggot. Ada yang mau pelihara wajib. Jadi yang bilang pelihara apa? Sunat. Nah itu perintah. Nah demikian yang kedua, puasanya apa yang kedua? Sigotun nahi. Yang kedua sigotun nahi. Nah itu juga sigotun nahi tahtamilul hurmata wal karahata. Bisa kemungkinan ya maksudnya itu haram, bisa kemungkinan maksudnya makruh. Nah, itu larangan. Nah, mana contoh? Pamisalul amri, contoh perintah yang tadi dikatakan kemungkinan wajib, kemungkinan sunnah. Mana contoh yang amal? Qaulun Nabi SAW, Nabi bersabda, apa itu ini? Ya ma'syarus syabab, ya ma'syarus syabab. Nah, ini walaupun kita udah lewat, tapi nggak apa-apa kita baca syabab. Kita ada syabab yang kedua kan, namanya apa? Kalau orang tuh udah tua, ya, balik lagi jadi muda, namanya apa? Puber kedua. Jadi masih relapan gitu. Ya, jadi masih relapan. Terus kalau ada puber kedua. Nabi bisa bilang, ya masalah salam, wahai para pemuda, manis tato amin kumul ba'ata. Siapa yang mampu, siapa yang sudah mampu di antara kamu, al-ba'ata itu segala macam yang diperlukan sama orang yang udah berkeluarga. Apa itu kira-kira yang diperlukan orang berkeluarga? Ya, siapa orang yang sudah mampu, ya, ada padanya segala yang diperlukan dalam keluarga. Nah ini filamannya pahaya tertemut. Nah ini amal. Kawin lah. Nah ini kan kawin perintah. Apa wajib sunat nih? Nih. Kenapa diperintah kawin? Fa innahu awwadul lil basar. Karena menikah berkeluarga, kawin itu awwadul lil basar. Ya, bisa memelihara pandangan mata, lebih memelihara. Walaupun ada cara untuk memelihara pandangan mata, tapi cara yang paling ampuh kawin gitu. Walaupun ada cara lain gitu, tapi yang paling ampuh apa? Kawin. Wa ahsanu lil faraj. Karena kawin itu lebih memelihara kemaluan. Walaupun ada cara lain untuk memelihara hawa nafsu, namun kawin itu adalah cara yang paling ampuh. Oleh karena itu kawin, ini perintah kawin. Wa malam yastati, nah bagi yang memang belum mampu, fa'alaihi bisawm, maka siogianya ya banyak puasa. Ya puasa yang benar-benar, puasa yang benar-benar yang efektif bisa mengurangi syahwat. Kalau puasanya ya waktu buka apaan aja dimakan, waktu nyaur apaan aja dimakan, itu sama aja seperti orang nggak puasa. Siap. Jadi puasa ada yang benar, bisa mengurangi. Fa'innahu lahu wija. Maka puasa itu baginya bagi yang tidak mampu, puasa itu menjadi wija. Apa itu wija? Ya. Menjadi penangkal, ya, menjadi penangkal supaya apa itu tadi keinginan syahwatnya tidak besar. Nah itulah contoh fi'il amr di sini palya tazawwaj. Ikhtalafa al-fuqaha. Fuqaha di sini beda pendapat mengenai hukumnya kawin nih, yang mampu maksudnya. Baiklah. Fahamala jumhur fuqaha sigotal amri fi qauli sallallahu ala nabi. Ada yang hamala jumhurul fuqaha, hamala membawa, maksudnya mau menafsirkan, ya, menafsirkan sigot amal yang ada dalam sabda Nabi Muhammad dibawa ditafsirkan atas hukum sunnah tuh. Nabi bacanya. Kalau nudi, ya, kalau nudi meratap, ya, kan ada orang meninggal dunia nggak boleh diratakin, itu nudi. Kalau ini apa?
Nabi. Nah, ini dibawa atau diartiin dengan arti hukum sunat. Tentu kalau diartiin sunat kan apa? Asalnya perintah wajib, asalnya perintah hukumnya kecuali ada qarinah. Nah, kecuali ada qarinah, apa itu qarinah? Ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa itu sudah tidak lagi hukum asli. Nah, barulah dikatakan itu keluar dari hukum yang asli menjadi sunnah. Nah, qarinahnya mana qarinah? Tuh, di sini ada. Jika dibawa dengan arti sunnah, li qarinatin shorifatin lahu. Ada qarinah yang menyimpangkan yang tadinya perintah itu wajib disimpangkan kepada apa? Yang sunat. Nah, mana itu? Ada qarinah yang membelokkan dari arti wajib kepada arti sunat. Nah, ini dia. Wa ya Allah tabaraka ta'ala khayyara baina tazawwud wa tasarri. Allah Ta'ala suruh pilih. Khayyara, Allah Ta'ala suruh pilih baina tazawwud wa tasarri, antara kawin dengan wanita yang merdeka dengan apa? Tasarri. Tasarri waktu zaman dulu ada hamba. Jadi Allah perintah kalau mau berkeluarga antara kawin, akad nikah dengan wanita merdeka yang ada mahar dengan apa ini? Dengan budak. Tasarri itu artinya bukan kawin sama budak, dia punya budak dijadiin bini. Nah, ini. Jadi bagi yang tidak mampu boleh pilih antara kawin sama wanita merdeka, seperti yang kita ketahui dengan apa tuh? Punya apa? Yang budak perempuan bisa digauli. Nah, kemudian apa di sini diperintah antara dua itu. Baik. Nah, tadi dikaulihi. Nah, mana itu perintah kita disuruh pilih? Yaitu firman Allah, fawahidatan, ya, au ma malakat aimanukum. Nah, ini mengenai pilihan pertama, yaitu fawahidatan artinya apa? Kawin dengan perempuan merdeka satu, ya, atau dua atau tiga sampai empat. Kalau tidak, ini takhirnya nah itu. Kalau kamu kagak mau kawin sama perempuan merdeka, pakai ada mahar, pakai ada apa? Yaitu apa? Au ma malakat aima. Ini malakat aimanukum itu sama apa? Hamba. Imah. Au malakat aimanukum. Jadi kalau saya punya hamba itu nggak perlu saya nikah, boleh digauli namanya. Nah, ini namanya itu Bang, tasarri. Jadi kalau tadi tazawwud, kalau yang merdeka itu tazawwud. Kalau sama hamba namanya apa? Tasarri. Tasarri laisa biwajib. Tasarri itu apa itu tadi? Ya, menggauli lah, bukan menikahi. Menggauli hamba hukumnya nggak wajib. Ijma'an semua ulama mengatakan nggak wajib. Pakai dari nikah. Nah, ya, kalau menggauli hamba nggak wajib, demikian juga apa? Menikahi wanita merdeka. Sebab Allah, ketika Allah Ta'ala suruh pilih salah satu dari dua, berarti dua-duanya hukumnya sama. Saya ulang, ketika Allah Ta'ala menyuruh kita pilih salah satu di antara dua, berarti hukumnya itu sama. Nah, kalau beda-beda masih disuruh pilih salah satu. Oh itu. Kenapa hukum kita disuruh pilih salah satu di antara dua? Kawin, ya, seperti biasa sama perempuan merdeka. Kalau tidak kawin, ente punya budak, pakai aja budak ente. Kalau disuruh pilih salah satu, berarti dua-duanya hukumnya boleh atau tidak wajib, ya. Nah, jadi boleh kawin nama biasa, boleh juga apa mahar. Li'anna lah di sini. Wa tasari laisa biwajibin iman pakal dari nikah. Li'anna al-muslima la yuqayyiruhu Allah.
Karena seorang muslim tidak mungkin Allah suruh pilih baina amrayni, antara dua perkara, ahaduhuma wajibun wal akharu ghairu wajib. Jadi nggak mungkin Allah Ta'ala suruh pilih hambanya kalau hukumnya beda, yang disuruh pilih kalau hukumnya wajib. Nah itu lah. Jadi itu penakwilan jumhur ulama, perintah kawin nggak wajib. Jadi menurut asal gitu, menurut asal ya. Tapi kalau dalam hal-hal kondisi tertentu bisa jadi wajib. Seandainya dia mau kawin dia berzina. Nah itu kita ngomongkan masalah hukum dasar. Hukum dasar kawin apa itu? Nah sunnah. Walaupun ada sifat amal, karena ada korinah. Korinah itu tadi. Nah itu jumhur. Nah selain jumhur siapa? Di luar dari mazhab jumhur, mazhab Zahiriyah yang dipelopori oleh Imam Daud Al-Zahiri, ada Ibnu Hazm. Itu mazhab Zahiriyah tuh. Apa Zahiriyah? Yang dipakai yang Zahir aja. Pokoknya kalau ada perintah wajib. Nah itu namanya Zahiriyah. Wa hamal Zahiriyah itu al-amral walidah. Sementara mazhab Zahiriyah itu yang dilihat zahirnya aja. Zahirnya perintah wajib gitu. Al-walid yang ada dalam hadis ini yaitu panjatazawaj dibawa ke arti wajib. Tuh. Mana alasannya? Li'anal asla hamlul amri itu. Menurut asal yang namanya perintah apa itu? Yang namanya perintah agama hukumnya apa? Wajib. Mutlaqan. Ya anal asla hamlul amri fi lisan syar'i, dalam bahasa agama, maksudnya bahasa agama perintah fi'il amr wajib mutlaqan. Nah ini contoh perintah, ada yang bilang wajib, dia bilang sekarang contoh larangan. Wa misalnya lagi ma'afrajahud Tirmidhi di sanadihi. Ya ini hadis riwayat Imam Tirmidhi di dalam kitab Sunan Tirmidhi. Ya tentu beliau Tirmidhi tidak langsung menyebut Rasulullah dengan sanadnya. Kalau mau tahu sanadnya buka Sunan Tirmidhi. Jadi nggak langsung mau sahabat. Ambulan an siapa ini? An siapa? An sahabat amin Nabi SAW. Nabi bersabda, idza staiqadha ahadukum min naumihi fala yagmis yadahu bil ina'i hatta yaghsilaha salasan fa innahu la yadri aina batat yadu. Nabi bersabda, apabila seorang kamu bangun tidur, idza staiqadha ahadukum min naumihi, apabila kamu bangun tidur, salah seorang kamu bangun tidur, fala yagmis, janganlah langsung nyelupin tangan, jangan langsung nyelupin tangan ke mana? Ke kolom yang kurang dari 2 bulan. Jangan langsung kamu celupin tangan ke air. Nah, itu artinya ke tempat air. Ya. Hatta yang ilaha salasan, cuci dulu di luar kolom. Ya. Ambil situ atau ya pakai keran, cuci dulu tuh tangan 3 kali. Setelahnya itu mau pegang air nggak masalah itu. Yang penting cuci dulu berapa? 3 kali. Fa'innahu, kenapa harus cuci dulu? Jangan sampai pegang sesuatu terutama air, karena layati seseorang tidak tahu aina batat ya dulu di mana tangannya itu ngilet. Ente waktu itu tahu nggak ente tangan ente ngilet di mana? Gitu. Kalau tangan ente nyemak, tahu nyemak? Nyemak. Ini namanya? Iya, nyolek. Ya ente di tangan ente, tahu nggak ente nyolek apaan? Nah, oleh kita nggak tahu di mana dia minum, maka sebelum nyolek sama yang lain harus apa? Cuci dulu, ya. Bukan ini larangan, jangan kamu nyelupin. Jangan, kan larangan. Nah sekarang, apakah haram? Kalau bilang, atau hukumnya makruh? Ihtimal.
Istalafal fuqaha istalafa fi sifatin nahi warid, pada sifat nahi yang warid pada hadis ini, yaitu pala yamis, ya. Iya dah. Kalau jumhur kata sifat inasifatul amri huna tahtamilu kalau bisa jadi artinya apa? Nah, larangan makruh, ya. Bukan haram, ya. Kata jumhur fuqaha sifat amal di sini tahtamilu halal kalau bisa jadi dibawa ke hukum makruh. Kalau kata wamsil mustaqil artinya makruh orang yang bangun tidur nyelupin, bangun tidur dari tidur nyelupin tangan di air yang kurang dari 2. Wadali kali anda Nabi SAW. Nah, seperti amal itu menurut asal wajib kecuali ada korinah tadi itu. Ada korinah yang menyimpangkan dari hukum wajib ke hukum sunat. Nah, demikian juga nahi. Nah, menurut asal hukumnya nahi apa? Haram. Nah, kecuali ada korinah yang membelokkan dari hukum haram ke hukum makruh. Nah, sekarang mau tahu korinahnya ini apa nih? Kalau nggak ada korinah, niscaya haram. Ya. Nah, ini kan korinah ada di korinah. Kata jumhur, ya, apa itu? Li'anna Nabi SAW alala dari, karena Nabi memberikan alasan, ya, kenapa nggak boleh nyelup, ya. Li'anna mar'a la yadri, karena seseorang dia tidak tahu saat sedang tidur aina batat, dia dulu di mana tangannya itu nginep. Bahadil ilah tak tadi syak. Nah, ini korinanya di sini. Ya, kan kata seseorang tidak tahu di mana tangannya apa? Tidur. Nah, artinya apa? Tidak tahu. Bisa jadi tidurnya di mana? Bisa jadi itu tangan tidurnya di tempat yang najis, yang ada najisnya. Bisa jadi tidurnya di tempat yang tidak najis. Kan begitu. Jadi nggak pasti itu, nggak pasti tangannya itu tidur mana? Wah, ini korinah. Jadi apa korinahnya di sini yang menunjukkan bahwa larangan ini makruh? Korinahnya itu karena tangan itu kita nggak tahu. Kecuali kalau yakin, ya kalau kamu yakin tangan kamu tidurnya di tempat yang najis, berarti haram nyelupin. Kalau nggak berhubung kagak yakin, masa ya haram kalau nggak yakin. Nah, berarti setidak-tidaknya apa? Nah, inilah korinahnya. Ya, wadali kali anna Nabi ala dzalik. Nabi kita memberikan alasan kenapa nggak boleh nyelup, ya, karena dia tidak tahu di mana tangannya itu nginep. Bahadiin ilah alasan ini tak tadi syakat tuh alasan ini, ya, alasan ini mengandung ragu-ragu. Jadi nggak yakin tangannya tidur di tempatnya. Itlaisa kullu wahidin tapi itu yaduhu bi makanin yaktarid tathiro gitu. Karena nggak semua orang tidur tangannya itu apa? Ya, nginep di mana? Di tempat yang yaktarid tathir, di tempat di mana tangannya wajib dicuci dulu. Berarti nginepnya di tempat yang najis. Tuh, ada syakna keraguan ini apakah tidurnya di tempat yang najis atau yang tidak? Ini yang dikatakan menyimpangkan, ya, dia menyimpangkan, membelokkan yang asalnya nahi itu haram menjadi apa? Baik. Ada lagi korinah yang kedua. Kama anna taqida ghaslil yadi salasan. Fi ghairin najasatil ainiyah. Ya dulu ala nurbiya. Ada lagi korinah berikut yang menunjukkan bahwa sunat mencuci tangan, dan kalau kita kagak cuci hukumnya makruh. Yaitu kata-kata cucilah tangan kamu berapa kali? 3 kali. Ya. Nih, kalau disuruh, kalau ada najis disuruh 3 kali, ya. Nah, berarti di sini apa? Najis ainiyah tuh. Jadi kama anatakidah, sebagaimana dijadikan korinah di sini mencuci tangan diikat dengan kata-kata apa nih? 3 kali. Cucilah tangan kamu 3 kali, dan diikat dengan kata-kata
Tiga. Fi ghairin najasatil aini, yang padahal tangan itu walaupun nginepnya itu, walaupun tuh saatnya itu tangan nginepnya di tempat yang najis, najis yang ada di tangan itu namanya najis apa? Bukan najis ainiyah, bukan hukmi. Ini ya, seandainya lah nih, seandainya tuh tangan benar-benar nginep di mana? Di tempat yang najis. Najis yang nempel di tangan bukan najis ainiyah tapi apa? Hukmiyah. Nah kalau najis hukmiyah diperintah nggak 3 kali? Nggak ada. Ya. Loh. Najis ainiyah aja kalau memang udah 1 kali nyuci udah hilang, udah nggak disuruh 3 kali. Apalagi najis apa? Nah berarti di sini perintah wajib mencuci bukan wajib ini. Apaan? Sunat. Ya perintah cuci dulu punya sunat, bukan wajib, karena najis yang ada di tangan seandainya memang benar-benar ada kan. Kalau najis hukum itu artinya apa? Yang udah nggak ada baunya, nggak ada rasanya, nggak kelihatan ya, kecuali kalau memang ada baunya, hijau dan pesing, wah itu, nah ini kan nggak ada. Nah inilah qarinah yang membelokkan asal nahi yang hukumnya haram menjadi apa? Makruh. Tuh, sampai ke sana tuh ulama kita. Jadi takidal wusiyah di salatan fi ghairi, disuruh nyuci tangan 3 kali. Padahal najisnya bukan najis aini, najisnya hukmi. Nah ini menunjukkan bahwa perintah cuci itu apa? Nanti sunnah. Qala Imam Ahmad, kata Imam Ahmad, wal zahir anna sifatal amri bil hadis tahtamilu. Imam Ahmad katakan ya, zahirnya ya, bahwa bentuk nahi yang ada di hadis tadi, apa itu nahinya? La tamis, tahtamilu, mengandung hukum, bisa dikatakan haram ya, bisa dikatakan apa? Kalau kita bilang haram berarti amalan bil asli. Ya, haram mencelup air sebelum kita cuci. Nah, berarti itu mengikuti hukum asli. Aslinya nahi haram. Ya, wa ananahnya yaqtadil hurma. Nah, itu tadi sudah jelas ya. Sebab kedua, kenapa beda-beda pendapat ulama? Nah, karena berbilang-bilang ihtimal apa yang dimaksud. Maksudnya di sini hukum, apa hukum haram atau makruh, ataukah hukumnya wajib atau sunnah. Nah kemudian abjad, abjad A, B, C, D, D ini dal. Ada lagi yang menyebabkan beda-beda hukum. Taraddudul lafzi fil istimal bainal am wal khas. Kalau yang tadi kan ta'addud, kalau yang tadi kan ta'addud. Ta'addud itu berbilang-bilang. Ya, tapi ta'addud berbilang-bilang, lebih dari 1. Kalau taraddud bukan berbilang-bilang. Nah, apa itu taraddud? Ya, kalau saya dulu waktu ngaji ini mondar mandir, taraddud mondar mandir kan? Apa itu mondar mandir? Ya, belum bisa dipastikan gitu mondar mandir namanya. Nggak bisa dipastikan lafaz fil istimal saat kita menggunakan antara apa-apa. Kalau yang tadi kan antara pemahaman, apakah pemahaman hukum wajib atau sunat. Kalau sekarang bukan masalah pemahaman hukum, tidak bisa ditentukan apakah itu am atau khos. Ada lafaz am, ada lafaz khos. Nah, ya. Atau dua-duanya di apa ya? Atau dua-duanya yang am dibawa ke khos. Kalau nggak dibawa ke khos berarti yang am ya am, yang khos ya khos. Nah, mana contoh? Ya? Nah, di sini ada contoh. Apa ini? Ya. Wayaridu itu bacanya. Wayaridu lari. Wayaridu. Kok bisa dibaca wayaridu? Di sini apa? Wayaridu lari. Bukan wayarudu, wayaridu. Apa itu yaridu? Waroda yaridu. Yang waroda itu artinya datang. Datang itu apa?
taradul nafi bainal amwal khas bima idza kana lahu aman urida bihil khas au khasan urida bihi al-am. Ada lafaz umum yang dimaksud khusus, ada lagi sebaliknya, ada lafaz khusus yang dimaksud apa? Mana kalau belum dicontohin kan kita bingung, dengarnya kita bingung. Ada lafaz umum, tapi maksudnya khusus. Ada lafaz khusus, tapi maksudnya mana contoh? Misalul am, nah ini contoh lafaz umum, tapi yang dimaksud apa? Khusus, yaitu ya. Misalul am alladhi urida bihil khasu lafzul khinzir, ya, lafaz khinzir yang ada di dalam firman Allah. Apa itu? Hurrimat alaikumul maitatu wadamu walahmun khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bih. Yang kita perhatiin lafaz khinzir ini. Kalau secara umum Allah berfirman, Allah haramkan kamu, Allah haramkan kamu, ya. Kalau bangkai, darah, daging Allah haramkan apa? Ya. Dan ada haram makan, ada haram dipakai. Ya, kalau ini apa nih? Dikonsumsi. Ya. Allah haramkan kamu mengkonsumsi apa? Mengkonsumsi makan. Ya. Apa itu? Nah, yang pertama apa? Yang pertama bangkai. Nah, apa itu bangkai itu? Nah, bangkai adalah hewan yang matinya itu bukan karena disembelih, ya, atau disembelih tetapi tidak mengikuti aturan. Nah, itu apa? Bangkai. Nah, walaupun itu binatang yang boleh dimakan dagingnya, ayam itu kalau tabrakan mati. Ya, kecuali dalam keadaan darurat, nah itu namanya berburu, ya. Binatang liar, ya, binatang liar kan kalau liar mau disembelih kita nggak bisa, nah liar di hutan, karena berburu. Walaupun dengan cara tombak mati boleh dimakan karena dalam keadaan apa? Darurat. Nah ini nggak dalam keadaan darurat, binatangnya jinak, nggak disembelih mati. Nah berarti apa tuh? Nah itu bangkai. Yang kedua yang haram apa? Darah, ya. Darah. Kenapa? Karena darah ini bakteri. Makanya kalau mau makan binatang yang boleh dimakan dagingnya disembelih dulu supaya darahnya itu kuat, ya, supaya sehat. Nah, itu jadi kenapa darah? Nah ini darah ini karena ada bakteri. Nah, darah itu nggak boleh dikonsumsi. Ada orang yang mau boleh darah kan? Namanya kan? Marus. Baik itu. Nah, kecuali kalau memang darah yang sulit dibersihin, itu berarti kita beli daging sekilo. Yang kita cuci kan waktu sebelum direbus yang dicuci apa? Luar-luarnya. Walaupun di luarnya udah dicuci, kalau ente ngerebus daging sekilo, walaupun luarnya udah dicuci, nah nanti waktu direbus pasti airnya apa? Oh merah, berarti kan dalamnya masih ada apa? Nah itu dimaafin karena yang di dalamnya susah dibuangin nih. Nah itu yang ketiga yang kita maksud di sini apa itu? Lahmul khinzir. Nah tadi apa tuh judulnya? Ada lafaz umum tapi maksudnya khusus. Nah kita belum ada. Ini dulu dah wa ma'uhillah belum. Apa itu wa ma'uhillah? Walaupun ini bukan tema kita, apa artinya diharamkan konsumsi yang berikutnya? Wa ma'uhillah. Al-ihlal itu raqus saut, ya. Al-ihlal raqus saut. Kalau orang haji disuruh ihlal, angkat suara, talbiyah. Allahumma labbaik, ini apa itu ihlal? Raqus saut. Nah kalau binatang maksudnya angkat suara apa? Yang ketiga disembelih, yang disebut bukannya Allah, bukan bismillah, ya, yang disembelih untuk dijadikan sesajen. Nih, itu dokter juga nih, ya, untuk dijadikan sesajen. Ya, nah, palanya buat dibendung. Ya. Gimana no? Ya, maksudnya ada orang mau bikin jembatan. Oh, kalau pala kalau dibendung
supaya yang nungguin jembatan itu tuh nggak ganggu kita orang di jalan. Kan gitu aja gitu. Ya, untuk dipersembahkan kepada siapa? Kepada Nyi Roro Kidul. Dianyutin di laut untuk kepalanya. Nah berarti itu nyembelihnya uhilla liwalillahi, walaupun baca bismillah. Tuh, walaupun baca bismillah, tapi kalau tujuannya untuk dijadikan apa? Setajam. Nah itu bangkai. Nah kita khusus lihat lahmul intinya nih. Tuh. Kenapa dikatakan di sini lapar apa namanya am, yang dimaksud apa? Fadlul a'immah kal Hanafiyah. Nah ini sebagian ulama seperti mazhab Hanafi hamalahu ala umum, membawa lafaz khinzir atas umum, ya. Amalan bizohiril lafzi, karena yang dilihat apanya? Lafaz zohir, apanya umum artinya? Paharrama khinzir al-bari wal bahri, itu yang namanya anjing, baik anjing laut, anjing daratan atau anjing lautan haram. Itu tadi Allah. Oh, nah berarti yang dibawa di sini apa? Khinzir, lafaz khinzir yang dipahami oleh mazhab Hanafi dohirnya, dohirnya anjing, dohirnya babi, baik yang hidup di daratan atau di lautan. Nah, sementara mazhab Syafi'i walaupun khinzir disebut am, tapi yang dimaksud khusus. Ya, khinzir yang mana yang tidak boleh? Khinzir daratan. Tapi kalau khinzir lautan, boleh dimakan. Itu namanya lafaznya umum, tapi yang dimaksud apa? Khusus. Kan khinzir umum, tapi yang dimaksud khusus. Apa khusus? Babi yang hidup di daratan. Tapi kalau babi yang hidup di lautan, menurut Imam Syafi'i apa? Boleh. Jadi yang namanya samak, kalau gitu kan samak itu kita bilang ikan kan? Tuh, kan gitu. Hilat lana apa? Maitatan. Dihalalkan dua bangkai kan? Apa itu? Al-Hasamat wajarat. Nah, jarat kan belalang. Ya, jadi kalau belalang walaupun bangkai, emang belalang bisa disembelih. Memang ada lehernya. Ini kan tadi kalau bangkai yang matinya nggak disembelih, emang ada orang yang nyembelih belalang. Jadi bangkai. Demikian juga apa? Sama. Kalau menurut kita ini sebelum kita ngaji kita bilang sama kita apa? Ikan. Tapi yang dimaksud samak ini apa? Semua hewan yang hidup di mana? Di air, walaupun berbentuk apa? Babi. Karena babi ketika disebut haram ini babi khusus. Ya walaupun babi lafaznya umum, tapi yang dimaksud yang haram yang nggak boleh dikonsumsi babi khusus. Babi darat. Kalau babi air nggak apa-apa. Anjing enggak? Iya, baik anjing, pokoknya bentuk anjing. Nah itu ente makan belut. Iya. Memang belut apa? Ular kan? Belut. Ente makan nggak? Enggak, enggak pernah. Boleh nggak makan belut? Bukannya ente, kalau ente nggak pernah emang boleh nggak makan belut? Boleh. Nah itu termasuk sama. Kalau di dua alam oke? Kalau di dua alam hidupnya air hidup, darat hidup. Oh itu air. Nah ini kan yang dimaksud khusus ini apa itu? Babi yang hidup di daratan. Nah itu yang tidak boleh dikonsumsi. Kalau hidupnya di laut, kan tadi saya bilang di laut, bukan di laut dan di daratan. Nah ini yang hidupnya di air, maka hukumnya apa? Boleh. Adapun yang di darat hidup di air, ya itu. Jadi kalau seandainya dua ini dibawa kepada yang lebih berat, ya, mana yang lebih berat, di daratan sama di laut? Yang beratan yang di daratan, gitu. Yang di daratan hukumnya apa? Kalau dalam babun najasah ada sesuatu, maka yang dibawa ke mana? Yang lebih berat. Contohnya selain dua daratan, anjing kawin sama kambing. Nah, anjing kawin sama kambing. Jadi
terserah lah emaknya kambing atau bapaknya kambing, terserah lah pokoknya. Anjing kawin nama kambing. Tuh. Nah, walaupun tuh anaknya berbentuk kambing, hukumnya apa? Anjing gitu kan, yang dibawa yang beratan. Ya, ada anjing kawin nama kambing ya. Kemudian lahirlah anaknya, udah anak ini. Nah, anaknya itu hukum yang ringanan atau hukum yang beratan? Yang beratan. Nah, kalau beratan berarti kita bilang anaknya itu hukum anjing, walaupun bentuknya kambing. Nah, seperti yang tadi. Ada hewan yang hidupnya dua alam. Kalau hidupnya di alam air ringanan kan boleh bangkai. Nah, sementara kalau hidupnya di daratan nggak boleh. Nah, sekarang hidup dua-duanya. Kemana? Bawa ke daratan atau bawa ke lautan? Yang lebih berat yang mana? Nah, itu. Jadi nggak boleh. Jadi dalam masalah najis yang dibawa yang mana? Nah, tapi kalau dalam masalah zakat tuh dibawa kepada yang ringanan. Oh, mana? Kambing boleh. Oh, kambing kawin sama onta boleh. Kawin kan kambing termasuk harta yang wajib dizakatin. Onta binatang ternak yang wajib dizakatin. Apalagi onta, sapi termasuk yatim. Nah, sekarang saya mau tanya, nisabnya kambing sama nisabnya onta mana yang lebih ringan? Kambing. Ya. Kalau nisab onta 5, kalau ente punya 5 udah nisab. Tapi kalau kambing berapa? 40. Nah, sekarang kita ada kambing kawin sama onta. Iya, ini kan namanya huo kan, kawin kambing kawin sama onta. Maksudnya ini anaknya ini lahirlah tuh anak. Apakah itu anaknya ngikutin ontanya atau ngikutin apa? Kambingnya. Nah, dalam masalah zakat yang ringanan mana? Kambing. Sebab kalau ente punya kambing 39 aja belum apa? Wajib. Wah, ringanan. Tapi kalau orang tak punya 5 wajib. Nah. Jadi yang ringanan. Ini nggak dipikir. Kalau dalam agama yang diikutin yang lebih mulia gitu. Nah, awalnya itu tuh ada orang ya kawin bapaknya Islam, ibunya ahlu kitab kan boleh kan? Ya, boleh kan? Bapaknya Islam, ibunya Kristen atau Yahudi boleh kan? Nah, lahirlah tuh anak. Lahir anak. Nah, maksudnya lahir anak ini ya anaknya masih kecil gitu. Kalau udah dewasa kan tergantung tua anak mau milih agama apa gitu. Ini anak belum dewasa meninggal dunia, belum dewasa tua anak meninggal. Nah, sekarang mau diapain? Nah, proses tadi apa ngikutin Islam? Nah, baik. Nah, bapaknya Islam, ibunya apa? Nah, kalau anak ngikutin agama yang lebih mulia, siapa? Agama Islam. Oleh karena itu tuh anak kalau meninggal dunia dia apa? Dimandiin, dikafanin, disolatin. Ikut bapaknya. Nah, ini lain. Kalau bangunan jasa ngikutin ya apa? Lebih berat. Jadi lain bab, lain apa ya? Alfa yatba'u ahadu far'aihi itu. Anak mengikuti salah satu di antara kedua ibu bapak, tergantung dari babnya. Kalau bab zakat ngikutin yang ringan, dalam agama mengikuti yang mulia. Bab najis yang mana? Yang berat. Tuh gara-gara itu akhirnya sosok. Kita kembali kepada apa itu tadi? Mazhab Abu Hanifah. Nah, Abu Hanifah mengatakan khinzir itu lafaznya lahirnya umum, artinya juga umum. Oleh karena itu walaupun anjing laut pun enggak boleh. Kalau menurut mazhab kita, walaupun khinzir artinya umum, tapi yang dimaksud apa? Khusus yang tidak boleh dikonsumsi
babi Jadi darat. darat. Baik, ya, itu dari mazhab Hanifah. Wal muqayyad ala taqidihi payak malu kullun minhuma bima warada menurut Abu Hanifah. Ya, lafaznya umum ya udah umum, lafaznya khusus ya udah khusus. Fatuzi'ur raqabatul mu'minah udah selesai. Nah sekarang contoh kedua. Tadi mana? Tadi mana? Hanafiya udah ya. Nah di sini apa namanya? Faqasara tahrim alaihi wa hamalahul ba'du gitu. Tadi kan Hanafiya tuh. Wa hamalahul ba'du, sementara sebagian ulama menafsiri khinzir yang khusus, walaupun khinzir umum tapi khinzirnya khusus. Siapa yang dimaksud ba'du nih? Syafi'iyah. Apa itu? Menurut mazhab Syafi'i. Menurut mazhab Syafi'i itu hamalahul ba'du al-akharu minal bu'a ala khinzir bardu ya. Yang dimaksud di sini yang tidak boleh dikonsumsi khusus anjing apa? Ini bar ini aneh. Baknya bisa dibaca 3. Ada bar, ada bur, ada bir. Ya. Ya, kan yang maksud di sini bar. Apa tuh bar di sini? Daratan. Yang hidup di daratan. Kalau bur apa bur? Gandum. Kalau bir apa? Kantanalul birro. Baikan. Tuh, itu bahasa Arab. Jadi boleh baca bur, boleh bar, boleh bir. Nah, sesuai dengan makomnya. Kalau di sini makomnya apa? Konteksnya ya. Hilziril bar. Ya. Faqasara tahrim alaih. Nah, maka yang haram hanya dibatasi yang hidup di daratan. Tuh. Nah, mana yang menguatkan lafaz umum ini dibawa ke khusus. Ada dalilnya mazhab Syafi'i, yaitu firman Allah, "Uhilla lakum shaydul bahri wa ta'am." Dihalalkan kamu ya apa itu? Memburu binatang, artinya memburu itu tidak pakai disembelih. Tidak pakai disembelih boleh makan. Tuh. Apa itu shaydul bahri? Apa aja itu? Apa aja yang hidup di mana? Ya air di laut. Nah itu contoh lafaz am tapi yang dimaksud apa? Khusus. Nah sekarang sebaliknya, ada lafaz khusus tapi yang dimaksud am. Ya. Sekarang wa misalul khas allati urida bil am. Nah ini hadis riwayat Ubadah bin Samit dari Rasul SAW. Rasul bersabda, al-zahabu bil zahabi wal fiddatu bil fiddati. Nah sekarang baca nih mana nih? Bukan bar di sini, dari wal buru bil buri wa syairu bis syairi wa tamru bil tamri wa mirhu bil milhi masalan bi masalin sawaun bi sawain. Ya, apa itu? Ya. Apa itu? Yadan. Yadan biatin itu bacanya. Ya, sawaan bi sawain yadan biatin. Faidah talafat hadhil asnafu fabi'u haitu sikum idakana ya dan biatin. Sekarang kita mau artiin hadis ini dulu. Setelahnya itu baru kita lihat mana yang khas, mana yang am itu. Nih, kalau kita hanya itu aja kan kita nggak paham nih hadis. Ini hadis nerangin riba. Ya. Nah, jadi kita nggak boleh riba itu apa sih? Ini namanya riba nukar-nukar. Kan ada riba macam-macam, ada riba orang utang. Oh, orang utang waktu bayarannya. Nah, itu namanya riba dain. Nah, kalau ini riba ini nukar barang. Nah, jadi barang yang tidak boleh riba apa itu? Ya, yaitu logam, yaitu emas, perak. Nah, atau ilatnya ini makanan itu jadi makanan pokok seperti beras. Nah ya, nah bagaimana riba? Jadi beras seleter harus ditukar apa? Seleter. Kalau umpamanya beras saya tukar seleter setengah, nah riba. Gitu. Walaupun beras itu beda. Nah, Beda kualitas. Beda kualitas. Ya, mesti harus sama juga menurut aturan Islam. Saya punya beras
Apa yang mahal namanya? Janjur ya. Sama beras apa? Lele. Nah gitu, jadi harus juga sama, nggak boleh jual lebih apa? Nah harus lebih adanya apa di riba. Demikian dua logam tadi. Nah ada orang bertanya, kalau memang beras kualitasnya tinggi ditukar dengan sama, rugi oke? Iya, memang udah aturan gitu. Ada caranya kalau ente nggak mau rugi, ente punya beras Cianjur, jual dapat duit kan? Kamu dapat duit, mau beli beras apa tadi? Lele, walaupun beras dapat 10 kali lipat nggak apa-apa. Yang dilarang apa? Langsung bukan. Jadi kalau ente nggak mau rugi, caranya apa? Jual dulu, udah dapat duit, nah itu mau beli beras raskim gitu, yang tadinya seliter dapat raskim karung. Yang dilarang bukan apa kali itu kurang. Jadi kata Nabi jadi dua ya. Kalau emas ditukar sama emas, perak ditukar sama. Nah ini ilatnya nakdiyah, apa itu logam mulia. Yang ilatnya makanan apa? Albur bilbur, wasyair bisyair, tamar bitamar, milih milih. Nah ini makanan, jadi kita bilang tadi beras lah. Oh ya, boleh nggak tukar? Boleh, bukan nggak boleh, boleh. Tapi syaratnya supaya jangan riba, syaratnya ada berapa nih? 3. Yang satu syaratnya apa? Masalah bimasal itu. Jadi beras 1 liter, tukarnya apa? Liter. Ya. Nah kalau logam masih pakai liter. 10 gram tukar apa? 10 gram. Kalau jenisnya apa? Sama. Jadi syarat yang pertama mesti sama. Yang kedua syaratnya ya. Apa yang kedua? Ya. Sawaan disawain. Kalau yang tadi kan masalah dimasalin. Yang kedua sawaan disawain. Ya dan biadin. Ya, kontan. Tangkobut. Kontan dan tangkobut. Apa kontan? Kontan jangan pakai tukaran besok. Wah, nggak bisa. Mesti harus langsung. Nah, kemudian ya dan biadin apa kan? Tangkobut. Apa tangkobut? Langsung diterima. Itu kalau memang tukarannya itu sama jenisnya. Tetapi kalau tukarannya lain jenis, walaupun ilatnya satu, emas tukar sama perak. Nah, emas tukar sama perak. Nah, ini syaratnya cuma 2. Masalah bimasalin nggak disyaratin. Boleh ente tukar 1 gram emas tukar sama 10 gram apa? Perak. Tapi syaratnya 2 tadi itu. Apa itu? Kontan dan langsung diterima. Tapi kalau dari unsur lain, emas ente tukar sama bukan yang unsur riba, ya, emas ente tukar sama apa nih? Sama garam atau apa? Nah itu nggak ada peraturan. Di utang juga boleh. Nah, itulah tadi arti daripada hadis. Sekarang kita mau masukin apa yang kita mau omongin, apa tadi judulnya? Lafaznya khusus, tapi yang dimaksud apa? Mana itu? Ya. Nah di sini Bapak Fuqaha Qadhiyah qasr tahrim fil riba ala ma ja'a dzikruhu fil hadis. Nah, menurut mazhab Zahiriyah, barang yang tidak boleh riba itu adalah apa? Yang disebut sebutannya dalam hadis. Mana itu? 6 ya. Mana 6? Apa itu 6 tadi? Pertama apa itu? Emas. Yang kedua perak. Ketiga gandum. Keempat, nah, kelima sama, keenam, itu. Jadi Ba'du Zahiriyah membatasi yang kagak boleh riba hanya 6 nih loh. Hamlan lil fasl. Ini kan apanya fasl. Ya. Tapi kalau jumhur mengatakan walaupun lafaznya fasl tapi maknanya apa? Wadhahaba jumhur wa ila subul terfi hadil asab sita wa bima ada. Bukan hanya yang 6 doang. Nah ini kan terus nggak ada di sini. Ada terus nggak? Nah kalau mau ngikutin mazhab Nabi boleh ditukar beras liter sama 2 liter. Jadi walaupun di sini lafaznya kos tapi dibawa kepada
Nah ini contoh. Tuh, ya. Jadi kalau nanti ada orang nanya sama ente udah bisa jawab. Apa sebabnya ya, pendapat Hanafi kalau beras 1 liter ditukar kalau nggak riba. Tuh, sementara Imam Syafi'i mengatakan beras nggak boleh ditukar ya, kalau memang tidak sama. Ya, mana ada ini dia ya. Karena menurut Imam Abu Hanifah Dohir, pendapat Dohir ya, bahwa lafaznya khos tetap artinya apa? Oh, sementara kalau Syafi'i walaupun lafaznya khos tapi maksudnya apa? Umum. Jadi bukan hanya sekedar apa tadi gandum. Yang umumnya itu apa? Setiap makanan yang dijadikan makanan apa? Pokok. Kan makanan pokok bukan hanya gandum. Bisa jadi sagu, bisa jadi beras, bisa jadi apa? Jagung. Oh, jadi kalau jagung seter, harusnya seter. Kalau itu tukarannya 2 liter, termasuk apa? Walaupun lapasnya nggak ada jagung. Nah itu tadi contoh lapas kos, tapi yang dimaksud apa? Nah, insya Allah akan kita lanjutkan pada pengajian yang datang. Ta'adudul ihtimam di lafzil murakkab. Tuh ada lafaz murakkab, ada lafaz yang mufrad. Nah itu ya. Jadi inilah sekilas ya penyebab kenapa kok beda-beda apa pendapat fuqaha. Jadi semuanya itu ada dasarnya masing-masing. Oke, boleh tanya ini tentang perbedaan mazhab di antara Imam Abu Hanifah dengan Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i kan meskipun lafaznya khos tapi maknanya umum gitu. Dalam hal ini nggak semuanya, dalam hal ini yang tadi itu iya gitu loh. Ini gitu. Iya mau yang tadi belum tentu yang lain. Nah saya mau menghubungkan dengan pembacaan surat Al-Fatihah. Makanya itu dalam masalah ini kan udah patahin itu. Berarti nggak jadi dong kayak di sini. Kamu yang mau dekat dulu apaan? Tahu jadi. Karena Abu Hanifah dengan Imam Syafi'i kan berbeda Pak Kiai. Pembacaan surat Al-Fatihah Pak Kiai. Ya. Seorang imam kan baca dia surat Al-Fatihah. Ya. Yang pertama imam itu nggak baca Bismillah dalam surat Al-Fatihah Pak Kiai. Nggak baca Bismillah. Ya. Terus kemudian ketika imam baca Al-Fatihah, ketika imam baca surat, terus kalau makmumnya itu kan baca surat Al-Fatihah pakai ya makmumnya. Kalau mazhab Syafi'i kan makmumnya baca Fatihah, tapi kalau Imam Abu Hanifah nggak boleh katanya. Ketika dia baca surat, terus makmumnya nggak boleh baca surat Al-Fatihah. Katanya dengan dalil Faiza Quri Al-Qur'anu Fastami'u wansitu gitu pakai. Itu gimana pakai? Dengan dalil Faiza Quri Al-Qur'anu Fastami'u wansitu gitu. Diem pakai. Dalilnya dalil ke situ pakai. Iya. Ini nggak ada kaitan dengan tadi. Nggak ada. Ada lain. Tapi perbedaan Abu Hanifah dengan dalil ayat itu Pak Izra Quri Al-Qur'anu Fastami'u qarinahnya di mana atau di mana ya. Jadi tidak Quri Al-Quran sebetulnya ya bukan hanya itu aja dari Abu Hanifah. Kata ada Abu Hanifah mengatakan faqra'u ma tayassara gitu. Al-Qur'an. Faqra'u ma bacalah yang apa? Yang gampang, yang mudah gitu kan, nggak ditentuin suratnya. Demikian juga yang benar harus baca. Nah ini bukan sholat. Bukan waktu apa? Nah kalau waktu sholat bacaannya khusus ya. Nah, bukan pakai ayat Quran, pakai hadis Nabi. Nabi Muhammad sholat baca Fatihah. Itu namanya hadis fi'li. Ada lagi hadis qauli. Kata Nabi ya, malam yaqra bi Fatihatil kitab apa itu? Ya, sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Nah, ada hadis yang khusus. Kalau yang tadi yang dijadikan dalil oleh Imam Abu Hanifah itu
baca Quran sejarah Pak. Oh, kalau baca Quran kan gampang-gampang aja gitu. Ya gitu, jadi nggak ada kaitan. Gitu. Kalau yang tadi kan emang apa itu tadi? Nah, Hurimat alaikumul maitatu wa damu wa lahmul khinzir. Nah itu mengquran, cuman pemahamannya beda. Padahal dalilnya satu itu. Nah kalau ini kan lain. Abu Hanifah soal baca hadisnya dalilnya lain. Imam Syafi'i baca Fatihah rukun sholat dalilnya apa? Nah ini nggak ada kaitan. Okay. Kalau yang tadi pakai umat ayat sholat Aidakuri Al-Quran itu di dalam sholat. Kalau di dalam sholat dia bacanya apa? Yang membuktikan apa? Abu Hanifah itu saya sering ngikutin mazhab Abu Hanifah. Nggak pernah mazhabnya Imam Abu Hanifah nggak pernah sholatnya nggak pernah ninggalin Fatihah. Saya sering ngikutin imam bermazhab Abu Hanifah. Belum pernah imam itu sholat nggak baca. Maksudnya sholat yang kedengeran gitu. Ada nggak Abu Hanifah? Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Nggak ada, pasti dibaca Fatihah dulu. Nah itu. Kalau dihubungkan dengan bacaan-bacaan surat warid, pakai surat-surat warid yang biasa dibacakan oleh Nabi, namanya surat-surat warid gitu. Oh, al-warid. Ya, surat warid. Terus dihubungkan dengan dalil yang yasarab minal Quran, pakai boleh nggak gitu dihubungkan dengan dalil yasarab minal Quran? Ya, saya ngerti. Ada itu surat warid yang harus iya, saya ngerti. Kita nih subuh sholat Jumat disuruh waridnya itu baca alif lam mim tanzil dengan al-hatta al-insan. Oh, itu kan waridnya gitu. Jadi tanyanya, boleh nggak saya subuh baca selain itu? Boleh nggak? Boleh. Gitu kan maksudnya? Iya. Itu kan hanya sunnah. Ya, sunnahnya seperti itu. Nah kalau seandainya ente nggak mau baca yang warid, boleh nggak? Boleh. Kalau hukum makruh nggak boleh? Makruh nggak kalau baca surat yang lain? Ya makruh dan tidak makruh dilihat kondisinya. Kalau memang dia itu di belakang makmumnya, itu nggak semuanya tinggalin sunat hukumnya,